Bapak dan Ibu sekalian, mari kita melanjutkan perkuliahan kita. Sekarang kita membahas topik yang ke-6, bertajuk Teologia adalah science dan a science. Ya, teologia adalah science dan a science. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa bagaimanapun dalam dunia ini ada dua jenis pengetahuan. Ini knowledge ya, knowledge, bukan truth. Dua jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan umum dan pengetahuan ilmiah. Atau common knowledge and scientific knowledge. Jadi ilmu itu divided into two. Bukan dua bidang. Dua jenis. Yaitu common knowledge and scientific knowledge. Dan kedua-duanya tidak mungkin terpisahkan. Ya. Pengetahuan umum adalah pengetahuan sehari-hari berdasarkan pengalaman tanpa pembuktian, lebih bersifat subjektif, tidak pasti. Jadi kalau orang ngomong sesuatu itu enggak selamanya salah. Benar menurut dia. Ya, jangan bilang salah. Benar menurut dia. Kenapa? Boleh jadi itu pengalaman dia, subjektif, tidak sistematis, tanpa metode, hingga tidak dapat dikaji secara ilmiah. Inilah yang namanya orang awam di bidang-bidang tertentu. Misalnya saya awam di hukum. Saya awam karena saya tidak belajar khusus awam di bidang biologi. Nah, lalu orang lain juga awam di bidang teologi. Yang kedua, ada pengetahuan ilmiah, scientific knowledge. Adalah semua pengetahuan yang tersusun secara sistematis sebagai hasil proses penelitian, tentu dengan pendekatan menggunakan metode ilmiah. Itulah dua jenis pengetahuan yang perlu kita paham supaya tidak kita pahami dulu pada awal percakapan kita tentang topik ini supaya tidak terjadi overlap atau tidak terjadi kontradiksi. Nah, yang namanya science atau scientific knowledge ada ketentuannya. Yaitu yang termasuk science itu adalah pengetahuan yang memenuhi kriteria atau koridor atau aturan satu, berlaku umum, universal. Ya, berlaku umum. Tidak mungkin kalau saya punya sains hanya milik orang Minahasa. Tapi orang Ambon, orang Papua, orang Belanda tidak mengakuinya dan tidak mengetahuinya. Nah, mungkin harus universal. Mengapa artikel-artikel ditulis lalu dipublish dalam jurnal bereputasi, jurnal internasional bereputasi? Kenapa? Supaya menjadi ilmu yang diakui oleh dunia. Ya, kemarin saya dapat berita bagus. Saya punya artikel yang diterbitkan di Theologia Today tentang masyarakat revolusi industri 5.0 atau 5.0 sedang dalam proses. Ini satu kabar baik untuk saya karena tidak mudah untuk bisa diterima di jurnal Q1 Eropa. Ya. Kenapa? Karena itu adalah kajian. Karena yang lalu saya Q1 juga yang memeriksa tulisan saya itu banyak profesor dari Harvard University dan apa semua. Tapi bagus ya. Ya. Lalu ada kritik mereka terhadap tulisan saya yang saya nggak setuju. Saya bantah juga. Lalu teman saya bilang nih, Pak Sevi jangan bantah Pak, nanti Bapak ditolak nanti. Sayang Pak, sudah di artikel bagusnya sudah paling tinggi di dunia. Bapak kritik lagi, Bapak tanggapi lagi dengan seperti itu nanti mereka tolak. Peduli amat lah, kebenaran saya nggak mau kompromi. Saya nggak diterima juga nggak apa-apa. Yang penting kebenaran jangan dikompromi. Ternyata diterima juga. Jadi ini indahnya berdialog level internasional, walaupun saya orang Kanonang, made in Soputan. Tetapi sudah mulai bermainlah dengan mereka sebagai sahabat. Ini teman dunia akademis. Mengaku sampai tingkat berlaku universal. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak lokal, tidak komunal, tetapi universal. Yang kedua, syaratnya harus bersifat otonom, independen, tidak bergantung lagi pada pihak lain, pada aspek-aspek yang lain. Tapi kemandirian daripada ilmu itu
salah satu unsur yang menegaskan bahwa dia sains. Ya. Oke, yang ketiga, dapat diverifikasi dan dapat difalsifikasi. Apa artinya? Apa artinya? Dapat dipastikan bahwa betul-betul pasti. Verifikasi artinya pemastian. Sama juga dengan falsifikasi. Sama dengan pemalsuan. Yaitu untuk memastikan kepastian. Falsifikasi. Jadi ada kepastian. Kalau pengetahuan itu tanpa kepastian, maka dia belum terkategori sains. Baru yang keempat, tersusun secara sistematis, teratur. Apa artinya? Logis. Ada aspek logis. Dan ini satu hal yang perlu kita perhatikan, tidak terkecuali dalam berteologi. Harus logis. Karena sebenarnya hanya setan yang tidak logis. Hanya setan. Di mana ada setan logis? Ayo. Ibu Meta, kapan bertemu setan logis? Semua yang setan dan kesetanan pasti tidak masuk akal. Ini aneh. Kan makanya dia bilang, ini aneh, ini aneh, ini aneh. Kenapa? Karena nggak logis. Nah, itu setan. Maka orang yang melayani Tuhan perlu mencermati. Harus logis. Harus. Pak, kok maksa? Ya harus logis. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang nggak logis. Ya, menghina. Kita boleh nggak logis. Begini, ada orang Kristen. Jangan andalkan otak Pak Stefri. Jangan andalkan pikiran. Amin, saya bilang amin. Tapi harus logis. Kalau nggak logis, maka bagaimana kita menyembah Allah dengan tidak logis? Ayo, ada ya? Kita menyembah Allah. Padahal, dan kita mengasihi Allah dengan segenap tidak logis. Tuh, mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap pikiranmu. Jadi harus logis dong. Kapan Bapak Ibu ketemu Tuhan yang tidak logis? Tuhan ini nggak logis. Bagi saya, Tuhan itu pasti logis. Kenapa? Karena dia sumber penalaran. Kenapa? Dia menciptakan manusia berpikir logis. Ide logisnya dari pencipta. Lalu menaruh kemampuan berpikir logis pada cipta manusia. Dengan kata lain, logika manusia asal-usulnya Allah, bukan setan. Dan bukan alam. Nah, lalu kita menemukan hukum-hukum logika, hukum-hukum logis di alam. Oh, cocok ya? Iya. Ada guntur, ada hujan. Logis dong. Kalau tiba-tiba panas terik matahari, tiba-tiba hujan, logis juga. Kenapa? Hujan panas, kata orang Manado. Kan begitu. Hujan panas. Logis juga lah. Semua hukum. Mama saya kan kadang-kadang kakak saya bertanya, "Mah, apakah ini sudah waktunya menanam?" Karena melihat bulan. Ya, karena alam ini bicara soal keserasian. Jadi bagi saya itu logis saja. Tidak ada yang tidak logis dalam Alkitab dan tidak ada yang tidak logis dalam pribadi Allah. Semua logis. Tapi logisnya logis teologis. Logis Allah. Bukan logis ateis. Bukan logis ateis. Bukan. Tapi logis teis. Logis teisme. Nah, yang berikut. Bersifat objektif. Ya, objektif. Apa adanya. Ya sesungguhnya seperti itu. Apa yang kau lihat, apa yang kau rasa, apa yang kau dengar, apa yang kau cium, apa yang kau raba. Itu objektif. Lalu pertanyaan, Pak, kalau saya nggak mampu raba, apakah dia tetap ada? Ada. Apakah dia masih objek? Ada. Itu masih objek. Itu namanya objek formal. Ada objek yang sifatnya material. Nah, sains itu lebih mengarah pada objek material. Sains. Pohon, tanah, air, terjamah, terlihat, terukur. Tapi ada yang tak terukur. Yaitu objek formal. Yang diakui oleh filsuf dan juga oleh teolog. Oke, biar paham. Nah, yang berikut. Harus teruji secara empiris. Yang namanya sains itu harus teruji secara empiris. Benar itu kalau dialami. Benar itu kalau dinikmati. I touch, I know. I see, I know. Tapi begini, empiris manusia itu tidak hanya berkenaan dengan definisi para filsuf seperti John Locke, ya, Williams, beberapa filsuf empirisisme pada abad yang ke-16
16-17. Ya. Empiris itu juga berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya subjektif. Karena dialami secara pribadi. I know because I heard. I know because I saw. I know. But you know, tapi engkau tidak lihat. Iya, kamu tidak lihat, tapi I know, I saw. Jadi itu juga subjektif. Nah, berikut namanya sains itu pasti menggunakan metode yang sesuai. Tidak mungkin. Tidak. Nah, disinilah letaknya. Tidak boleh ada generalisasi metode. Saya menulis dengan istri, menulis buku tentang metode atau teologi penelitian teologis. Ya, kami menulis itu tahun 2016. Saya pikir buku itu harus diperbaharui. Dari 300 halaman harus menjadi 600 halaman. Karena metode itu berkembang. Berkembang. Tidak mungkin begitu. Saya ini sudah kebanyak berpikir bahwa metode-metode yang belum tertulis. Nah, kenapa? Tidak ada metode yang satu metode untuk semua. Tidak bisa. Termasuk ini kritik saya. Kritik saya pada pemerintah. Contohnya, kenapa STT itu diakreditasi oleh Ban PT, di mana alat ukur Ban PT ini mengukur sekolah tinggi informasi, mengukur fakultas kedokteran, mengukur ilmu pendidikan biologi. Alat ukur yang sama dipakai untuk mengukur teologi. Ini kan lucu. Dan bagi saya ini satu kebodohan yang kalau dibiarkan satu kejahatan. Ya. Karena setiap kebodohan yang dibiarkan membuahkan kehancuran. Kehancuran itu kan kejahatan akibat dari kebodohan. Dan bagi saya tidak boleh diam. Itulah sebabnya saya mengusulkan di tulisan singkat saya, harap diterbitkan bulan depan. Bulan ini ya. Tidak bisa tidak. Pendidikan Kristen harus ada dirjen. Harus ada dirjen sendiri. Bukan dirjen Bimas Kristen. Tapi harus ada Direktorat Jenderal Pendidikan Kristen. Dengan demikian, semua kasak kusuk, bengkok, lurus, pembahasan, pengkajian, dan juga masa depan sekolah Kristen di Indonesia, itu terpancasilakan. Selama ini belum Pancasila. Harus berani bicara. Jangan biarkan orang-orang bodoh membodohi kita dengan politik-politik kekuasaan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Saya penuh kemarahan Ibu Meita. Kalau orang tidak punya penuh kemarahan, hanya ada kekalahan terus. Mau pilih kalah atau marah? Harus marah. Marahnya itu marah benar gitu loh, bukan marah emosional. Marah benar. Sebab kalau nggak marah, kapan kita tulis tesis? Kalau nggak marah, kapan kita khotbah? Lalu kita bicara kebenaran harus yang real, yang betul. Kalau nggak marah, ya harus marah. Saya harap kita semua tamatan MTH marah. Ya harus. Kalau nggak marah jangan ketemu saya lagi. Saya soalnya orangnya hanya mau marah saja. Kalau nggak marah, Bapak, saya bagaimana bisa menulis buku 800 halaman? Sampai 800 halaman karena kemarahan. Begitu berat sekali, Pak. Sampai nulis. 800 halaman. Itulah kemarahan. Kalau nggak marah, 2 halaman, susah sekali. Akhirnya tidur di halaman rumah. Cobalah. Coba harus marah. Nah, saya harap Bapak Ibu menyiapkan tesis nanti harus muncul dari kemarahan. Ya. Kalau Bapak Ibu menulis tesis tanpa ada kemarahan, Bapak Ibu menulis tesis itu selama 5 tahun nggak selesai. Yang kedua, nggak berbobot. Ya. Setelah tulis dibuang ke tempat sampah. Tapi harus marah. Ya. Ini usul saya. Jangan berkhotbah tanpa kemarahan. Jangan berdoa tanpa kemarahan. Dan jangan menyelesaikan studi tanpa kemarahan. Dan jangan makan siang tanpa kemarahan.
Kalau kemarin makan siang kan lapar, gitu. Oke. Yang ke-8 harus faktual. Itulah nanti jelas, itu sudah diketahui pada umumnya orang. 8 ketentuan namanya science. Nah, lalu saya berkata demikian. Teologi is a science. Teologi adalah science. Apakah teologi itu memenuhi 8 kriteria ini? 8 parameter ini. Nah, I'm going to inform you. Satu ya. Teologi memenuhi ketentuan sebagai science. Ya, kenapa? Teologi adalah kebenaran universal sehingga berlaku untuk semua gereja di seluruh dunia. Berbeda dengan dogmatika. Oh, baru saya tahu. Sebenarnya Kristen itu entah Katolik, Baptis, Pentakosta, Baptis, GBI, semuanya harus satu teologi universal. Berbeda doktrin. You know what I mean? Itulah artinya. Teologi itu harus universal. Kenapa? Karena itu kebenaran mutlak. Sedangkan dogma itu kebenaran lokal. Boleh paham? Ya, gereja A misalnya punya dogma. Di antaranya menghendaki hanya baptisan selam. Yang satu gereja memiliki dogma yang secara praktisnya baptisan percik. Itu dogma. Ya, dogma. Dan kalau dogma, Bapak Ibu jangan dipertentangkan. Lucu, kanak-kanak kali. Dogma itu jangan dipersoalkan. Kampungan betul kalau orang mempersoalkan dogma Pantekosta, dogma GBI. Lah, kamu orang luar kok bicara ke dalam. Yang kita perlu persoalkan itu teologi ya. Karena teologi itu universal. Oke? Saya ini dipaham. Yang kedua, teologi itu bersifat otonom, yaitu menghasilkan norma-norma ilmu sendiri. Karena memang sukar. Bapak Ibu yang dari sarjana ekonomi, sarjana hukum, tentu mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan teologi ya. Tentu mengalami kesulitan. Waktu saya mempelajari manajemen juga, saya kerja keras untuk sampai ke level doktoral manajemen. Karena saya orang teologi ya. Tapi dengan kerja keras saya menyesuaikan, mempelajari manajemen dasar, manajemen dan sebagainya. Akhirnya bisa menyelesaikan studi. Karena saya beradaptasi. Nah, tapi berat dibandingkan dengan Bapak Ibu yang kuliah sudah master manajemen. Ya, lalu ambil doktor manajemen. Saya berat sekali. Tapi saya bisa menyesuaikan karena adaptasi. Demikian pula halnya Bapak Ibu. Di sini karena norma kita sudah biasa norma manajemen. Tiba-tiba harus ambil teologi. Sudah biasa Bapak Ibu norma hukum, norma sangir, norma norma ekonomi. Lalu harus belajar teologi punya norma tersendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dulu bergelar sarjana ekonomi, hukum, lalu sekolah teologi setengah-setengah, Bapak Ibu benar-benar saya katakan dalam pencobaan berat. Karena begini, boleh jadi norma ilmu sebelumnya yang lebih mendominasi norma ibu selanjutnya. Ini waspada. Ya, by the way, poin saya yaitu setiap teologi juga adalah science karena memiliki norma sendiri. Ya, tidak bisa. Dia mempunyai ruangan sendiri, cara sendiri, punya kultur sendiri, punya metode sendiri. Walaupun semua ilmu bisa bertemu di satu metode yang sama. Ya, science, alam, sosial, apa saja bisa digunakan metode ilmiah, metode untuk ilmu IPA, fisika, kimia, biologi, antropologi, sosiologi bisa diterapkan untuk teologi, tetapi tidak murni. Sama halnya metode penelitian untuk ilmu alam, ya fisika, tidak pasti diterapkan untuk ilmu seni dan budaya, ya ilmu sosial. Nah, namun ada keunikan, ada norma sendiri selain norma umum. Ya, teologi pun demikian. Yang ketiga, teologi adalah studi yang bersifat terbuka untuk selalu diuji, diverifikasi melalui pemunculan teologi terkini. Terlebih melalui Alkitab
untuk sampai pada validitas dan reliabilitas. Dan memang teologi yang ada sekarang kan merupakan satu pengembangan dari teologi sebelumnya. Tidak ada yang orang berkata ini teologi yang belum pernah dibahas oleh seorang teolog sepanjang 20 abad. Tidak ada. Mereka satu kemajuan perkembangan teologi yang sudah pernah ada. Jadi memang ini sifatnya sains. Kenapa? Terus diverifikasi. Dengan spirit back to the Bible. Itulah spirit teologi. Berikut. Yang keempat, teologi bersifat objektif. Karena teologi adalah ilmu pengetahuan yang bebas dari prasangka dan subjektivitas. Teologi biblika meneliti teks Alkitab secara objektif. Apa ada teks? Apa yang dimaksud oleh si penulis Markus, Matius, Lukas, Paulus, atau Petrus? Ya, according to the author, biblical author. And also through reading the text. Jadi objektif lah. Sama dengan sarjana, master, doktor bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, sarjana bahasa Inggris, master bahasa Indonesia. Pun sama kelakuannya dengan teologi. Mempelajari teologi, mempelajari bahasa Alkitab, bahasa teks. Oke, saya harap semua mengerti bahwa memang demikian. Dulu soalnya kita disepelekan. Ya, dianggap nggak ilmiah. Dulu teologi disepelekan karena dianggap nggak ilmiah, nggak punya metode. Itu hanya subjektif, rohani, sorgawi, malaikat. Marah pula aku. Ini kata orang Siahan, Medan. Marah pula aku. Macam mana? Nah, sekarang saya nggak macam-macam lagi. Ini sudah jelas. Oke, yang berikut. Teologi itu misalnya teologi praktika. Entah pastoral, education, mission, meneliti perilaku komunitas di gereja secara objektif untuk mengetahui sejauh mana kebenaran yang diberitakan berbuah, berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kita bisa menerapkan metode penelitian sosial tatkala kita meneliti praktek teologi praktika, contohnya pastoral. Jadi tetap saja ilmiah, tetap ilmiah. Oke. 6. Teologi pastilah dihasilkan melalui metode dengan teknik dan prosedur yang dilakukan untuk menghasilkan temuan dengan menggunakan pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Saya langsung memberitahukan bahwa penelitian kualitatif itu sangat akrab dengan, sangat sesuai ya dengan penelitian biblical, historical, systematical, philosophical. Nah, yang cocok untuk teologi menerapkan kuantitatif itu adalah penelitian teologi praktika. Ya, walaupun teologi praktika masih bisa juga menggunakan metode menggunakan pendekatan kualitatif. Bisa. Tapi yang akrab untuk dan aman. Sebab kalau metode kuantitatif diterapkan untuk metode biblical, metode sistematikal, mohon maaf, banyak manipulasi dan pengkerdilan kebenaran. Saya langsung bicara seperti ini. Saya harap kita berdebat untuk hal ini. Saya sudah tulis buku dan saya pikir justru menyedihkan banyak tesis disertasi yang saya baca di sejumlah perpustakaan sekolah teologi Indonesia. Menyedihkan. Doktor tapi menggunakan pendekatan kuantitatif untuk meneliti teks ulangan, kitab ulangan. Dikuantikan. Ya memang boleh, hanya perlu disiplin tinggi dan karena sangat rawan, sangat bahaya. Perlu diaplikasikan dulu. Jadi teologi biblika itu perlu dipraktiskan dulu, baru dibuat dikuantitatifkan. Nah, kalau langsung biblical exploration langsung dikuantitaskan, bagi saya ini suatu pengrusakan. Kebenaran dikoyak-koyak, seenaknya diangka-angkakan, distatistikan. Bagaimana kok pertobatan orang benar dipemenang oleh iman distatistikan? Kan ngawur. Nah, ini yang saya harap kita disiplin. Teman-teman, Bapak Ibu akan berurusan dengan hal ini untuk tesis. Hati-hati. Saya pikir Pak Stephen paham betul bahaya kuanti dipaksakan untuk meladeni nafsu. Bahaya besar untuk biblical theology dipaksakan untuk meladeni nafsu kuanti. Hati-hati. Dan saya akan geram dengan semua itu. Kalau saya baca tesis, saya bakar. Kenapa? Karena merendahkan sekali Alkitab tuh. Merendahkan Alkitab. Kenapa? Bolehlah dia piawai betul, terampil betul. Kerjanya panjang. Dia buat eksegese, lalu menghasilkan rumusan teologis. Ya, kemudian barulah kalau
hanya sampai pada rumusan teologis. Dikualitatifkan, wajar. Tapi kalau dikuantikan, nggak bisa. Harus diturunkan lagi. Rumusan teologis ini diturunkan lagi menjadi praktis, menjadi teologi praktika. Kependidikan, pastoral, misi, konseling. Baru bisa dikuantitatifkan. Kalau tidak, mohon maaf, pengerusakan berpikir. Ya, kalau enggak, itulah sebabnya ke depan boleh jadi gereja pun kering, tandus. Kenapa? Oh, kebenaran dirusak-rusak kok oleh hanya karena demi STH, demi master, demi doktor, demi MTH. Itu bagi saya sedih. Ya, saya harus strict sejak sekarang. Tetap mempertahankan, dan saya lebih aman mengadakan pendekatan kualitatif untuk semua kajian teologi sistematika, biblika, historika, filosofika. Boleh kuanti dan kuali untuk yang teologi praktika. Next. Teologi biblika, sistematika, filosofika, dan historika biasanya menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teologi praktika atau teologi terapan seperti konseling, penginjilan, manajemen gereja, pendidikan Kristen biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif. Kenapa saya bilang dan atau? Karena bisa ada mix kuanti dan kuali. Oke, tapi itu pun ada aturannya dan ada naturnya, hanya untuk studi, evaluasi, program atau sebagainya. Tapi yang lain itu tidak sesuai. Oke. Demikian juga teologi adalah bersifat empiris, berdasarkan pengamatan, pengalaman bersifat langsung atau tidak langsung, khususnya seperti yang dikerjakan oleh para teolog praktika. Seperti para konselor Kristen mengamati konseling, mewawancara dia, melihat perilakunya. Karena kan perilaku kan ilmu tentang psikologi. Psikologi adalah ilmu tentang perilaku, mempelajari perilaku. Dan ilmu psikologi ini bisa diterapkan dalam konseling. Ya, melihat perilaku orang, cara dia bicara, gerak-gerik tangannya, saat ada verbatim dan sebagainya. Nah, ini kualitas, ini namanya science. Ya, teologi itu science. 8 indikator, 8 yang saya sedang bahas ini benar-benar menegaskan bahwa teologi is a science. Atau teologi as a science. 9. Nah, mereka yang mengamati pelaku konseling dengan bantuan psikologi, membaca gejala-gejala batin konseling, untuk mengetahui keadaan dan masalah sesungguhnya yang dari konseling, sehingga dapat memberikan solusi teologis, bukan solusi psikologis. Kenapa? Kita ini teolog. Solusi psikologis itu psikiater. Kita harus memberikan solusi teologis. Namun ada bantuan sedikit dari psikologi. Ya. Dan solusi teologis ini harus bersumber dari kajian teologi biblika dan teologi sistematika. Ya. Nah, saya sudah atau baru saja menyampaikan 9 kriteria yang dipenuhi oleh teologi yang untuk menegaskan bahwa teologi adalah sains. Nah, sekarang saya mau mengajak kita berpikir tentang pengertian sains. Sains adalah pengetahuan yang sistematis. Hasil dari aktivitas kognitif berpikir. Ya, tidak ada yang dapat berpikir. Tentu dengan menggunakan metode tertentu, bukan metode umum, metode tertentu. Metode yang independen, metode yang mandiri. Walaupun ada yang umum, tapi ada yang khusus. Sesuai dengan masalah yang melatar belakangi aktivitas tersebut diadakan. Misalnya Bapak Ibu mau tulis tesis, MTH atau MPD, ya inilah dia, harus begini. Ada masalah apa yang melatar belakangi penetapan metode seperti itu? Lalu kita melihat ada aktivitas kognitif, berpikir tentang entah kuanti atau kuali. Kalau kuanti, hubungan atau pengaruh variabel A, B, C, D, F, atau antar variabel, lalu ada variabel moderator, dan sebagainya. Kaya banget. Tetapi itu namanya kuantitatif. Nah, kalau kualitatif tidak bisa seperti itu. Namun tetap ada juga, boleh di sains dan sains dan juga sains kuali dan kuanti. Dari pengertian ini ditemukan 3 aspek teologi sebagai ilmu, yaitu proses, prosedur, produksi. Ini bukan ilmu saya, tetapi istilah ini istilah Steffrey. Ya, 3P ini Steffrey. Saya yang susun, karang. Tapi ilmu ini bukan saya punya. Saya mengutip dari banyak ahli. Yang saya biar mudah dipahami. 3P. Proses, procedure, and produksi.
Seharusnya gini, proses berpikir, ya, lalu proses berpikir, lalu metode, prosedur, lalu hasilnya ilmu. Ini sederhana saja ya. Jadi yang namanya sains itu ada proses berpikir. Dan semua ilmu manapun ada proses berpikir. Ya. Lalu melalui prosedur, yaitu metode. Prosedur, langkah-langkah. Kemudian produksi, yaitu menghasilkan ilmu. Ilmu itu hasil dari prosedur, hasil dari proses berpikir dengan prosedur. Sederhana kan? Sederhana. Apa itu ilmu, Pak Stefri? Ilmu itu adalah hasil. Ya, ilmu apa? Ilmu tentang tanaman, tumbuhan. Hasil dari apa? Hasil dari proses. Proses apa? Proses berpikir. Saya berpikir apa? Oke. Asal usul tanaman itu, lalu proses penanaman itu nama proses. Tetapi jangan lupa harus melewati prosedur. Prosedur itu langkah-langkah sampai ilmu itu disebut ilmu. Maka saya menamakan 3P. Jadi yang namanya 3P itu made in Stefri. Ya, sekali lagi, yang namanya 3P itu 3P, yaitu made in Stefri. Kenapa saya tegaskan? Jangan dicuri dong. Yang ini saya yang ciptakan sendiri kok. Boleh pinjam, tapi jangan lupa kembalikan. Oke, lanjut. Teologia is a science. Teologia is science. Pertama, teologia adalah proses ilmiah berupa aktivitas kognitif intelektual yang utuh. Jadi nggak ada teolog tanpa otak. Jadi kalau di gereja teriak-teriak, jangan pakai otak dalam gereja, jangan pakai otak dalam khotbah. Kamu aja bicara tanpa pakai otak kok. Nggak ada. Tidak mungkin. Inilah ekstrim-ekstrim dalam gereja, membuang logika dari gereja hanya karena mau anggap fundamental, mau anggap suci. Ya, bagi saya khususnya jangan marah. Kebanyakan gereja-gereja Pantekosta dan karismatik dulu, sekarang enggak. Ya, akhirnya terhibur juga. Dulu, coba saya nak bilang dulu, marah lah Bapak Ibu. Memang dulu lah, saya tahu. Karena saya juga pernah bertumbuh di gereja Pantekosta. Om saya pendeta Pantekosta di Manado, Om Niko Lumintang. Jadi mengertilah, tahu bahwa mereka api Roh Kudus bakar hatiku. Jangan bicara otak. Otak itu musuh kebenaran, musuh Roh Kudus dan sebagainya. Nah, sekarang tidak lagi. Sudah ada kemajuan, ada perkembangan sehingga memang betul bahwa teologi tidak mungkin tanpa berkognitif. Nggak mungkin. Ya. Kenapa? Karena Allah pun menyajikan kebenaran dalam seluruh Alkitab ini, kebenaran yang dipahami sebagian dengan menggunakan logika. Bukan tanpa logika. Oke, yang kedua. Teologia adalah prosedur dengan menggunakan metode penelitian ilmiah tertentu sesuai dengan latar belakang masalah. Ya, betul. Ada metode penelitian, ya kalau pendekatannya kan dua, kuali, kuanti. Yang kuali itu metodenya tertentu, nggak bisa dicampur-campur. Kalau kuali kan metodenya pasti studi kasus, studi analisis teks, fenomenologi, studi budaya itu. Ya, ada sekitar setidaknya ada sekitar 6 metode. Baru dari 6 itu dipecah-pecahkan lagi. Berkembang kan metode etnografi. Nah, etnografi kan juga meluas, berkembang. Karena ilmu kan makin dalam. Maka metode pun makin sempit. Itulah. Jadi dua kriteria ini sudah dipenuhi oleh teologi. Yang ketiga, teologi sebagai produk atau hasil berupa pengetahuan komprehensif, sistematis, berupa pemikiran teologis. Jadi, kita menegaskan, bukan menyimpulkan, menegaskan teologi as science, sebagai ilmu. Ya. Jadi, tegas sekali kita
mengemukakan hal yang banyak kali diabaikan oleh para teolog. Bahkan bahwa sesungguhnya teologi adalah sains. Harus berotak, harus bermetode, dan juga harus berproses. Oke, tetapi nanti saya terangkan, ternyata pun tidak hanya berhenti di sini, Pak. Ada a science. Oke, sebagian Bapak Ibu sudah paham karena sudah membaca artikel saya. Hakikat ilmu pengetahuan kan 3. Ya, 3P. Proses, prosedur, and product. Ini science. Proses, prosedur, produk, hasil. Ya, ini ilmu. Yang namanya ilmu. Kalau hanya produk, lalu nggak ada prosedur, bukan science. Itu karangan sendiri. Itu nama. Karena dia harus bermetode. Tanpa metode impossible. Dia harus bermetode. Ya, lalu harus melewati proses berpikir. Nah, proses berpikir itu kan banyak. Misalnya menduga, menganggap, menghitung. Itu kognitif itu. Menduga, menganggap, menghitung, memperkirakan. Itu masih banyak lagi. Mengkalikan, menjumlahkan, membagikan, mempertimbangkan, consider. Nah, itu namanya proses berpikir. Proses kognitif. Nah, proses ini kalau tidak diakomodasikan dalam metode, ya liar, berpikir liar. Nah, supaya nggak liar, harus dimetodekan. Berpikir kita harus dimasukkan dalam metode supaya sesuai. Sebab berpikir tanpa metode sama dengan liar. Ya, berpikir tanpa metode liar. Nah, dengan metode itu barulah produce, menghasilkan pemikiran yang diungkapkan dalam khotbah, ceramah, doa. Bapak Ibu, doa pun itu adalah ilmiah. Siapa bilang doa itu nggak ilmiah? Ayo, ada yang berani berkata doa nggak ilmiah? Saya nggak mau dengar. Pokoknya kalau Bapak Ibu pimpin doa nggak ilmiah, saya tutup telinga. Kenapa? Karena mengganggu saya dan bisa membawa saya pada kesetanan. Ya bisa. Kebenaran itu teratur, sempurna, dan pasti ilmiah. Nggak ada yang tidak ilmiah. Nah, jadi semua dialog kita hanya kalau boleh hubungan suami istri jangan diilmiahkan. Kering nanti, kering. Wah, nanti sang istri jangan. Secara metodologis, Pak, hubungan kita. Wah, Pak, buang-buang metodologis. Nggak usah. Saya kognitifnya itu bagaimana? Kognitif. Nggak usah bicara itu. Misalnya pisang goreng dan daun pepaya cukup. Nah, artinya dalam penerapan berteologi tidak mungkin tanpa bersentuhan dengan kata ilmiah, dengan sains. Kenapa? Karena kita mau bertanggung jawab. Ya, mau bertanggung jawab. Coba ya, khotbah kita, ceramah kita, tulisan kita, bahkan saya katakan doa kita, puisi kita adalah hasil dari proses berpikir tentang teks-teks Alkitab. Lalu teks itu proses berpikir itu perlu ada metode. Ada metode umum, ada metode khusus. Metode umum itu bisa dengan pendekatan kuanti atau kuali. Lalu dengan metode bisa analisis teks. Nah, analisis teks ini bisa dalam bentuk exegesis. Ya, bukan hal yang bertentangan. Wah, semua klop semua, sesuai semua. Saya mau tambahkan lagi. Yang namanya teologi sebagai proses adalah penelitian ilmiah di mana aktivitas kognitif intelektual yang utuh, proses mengingat atau proses mengetahui, memahami, menerapkan. Inilah teologi. Mengetahui, memahami, menerapkan. Ya, proses ilmiah ini menggambarkan suatu rangkaian aktivitas pemikiran rasional untuk memahami kebenaran Alkitab, ya, berdasarkan kaidah-kaidah penafsiran yang bertanggung jawab. Maka harus metodologis, harus, tidak mungkin tidak. Dari proses ilmiah ini, teologi sama halnya dengan sains ilmu yang lain, mencapai dua tujuan. Baik kimia, fisika, biologi,
teologi sama-sama mencapai tujuan, yaitu menjelaskan dan menerapkan. Kita boleh ilmu yang kita jelaskan dan kita terapkan. Sains itu menjelaskan. Teknologi itu menerapkan. Sekali lagi, sains itu menjelaskan. Teknologi menerapkan. Sama juga. Sains, teologi itu sebagai sains itu berkenaan dengan satu percakapan dialogis saya dengan Allah. Diterapkan pada percakapan saya dengan istri saya. Itu penerapan. Jangan bahasa saya bercakap dengan Allah sempurna, bahasa saya dengan istri tidak sempurna. Cacat. Ya ini. Ya. Sama teologi. 2. Teologi sebagai prosedur. Pendekatan kuanti dengan paradigma positivistik atau saintifik lebih sesuai untuk penelitian murni, teologi terapan atau praktika. Seperti yang saya utarakan tadi. Konseling, misiologi, pendidikan Kristen, dan sebagainya. Karena di dalamnya bisa melihat hubungan antar variabel. Misalnya gini, pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi belajar mahasiswa. Ya, itu hubungan itu, kalau itu kan kuantitatif. Gampang saja, maksudnya itu praktikal. Tapi nggak mungkin ada begini. Pengaruh pertobatan terhadap kerelaan memberi persembahan perpuluhan. Kan aneh. Ya, mau teliti di mana? Pengaruh pertobatan terhadap kerelaan mengembalikan perpuluhan. Kan susah diteliti. Lalu diisi angket. Kamu memberi perpuluhan berapa kali sebanyak dikasih? Saya 5 kali ini. Lalu perpuluhan kan hanya gaji. Lalu bagaimana dengan kambing di belakang rumah? Kamu ambil perpuluhan enggak? Enggak. Meleset semua. Enggak cocok lah. Lalu di mana motivasinya? Sekali lagi, kualitatif atau teologi sukar diteliti secara kuantitatif. Sukar diteliti secara kuantitatif. Ya, ini contoh yang saya berikan. Kalau teologi praktikal sangat mungkin diukur, termasuk hubungan variabel atau pengaruh variabel yang satu dengan variabel yang lain. Berikut. Sedangkan pendidikan kualitatif dengan paradigma naturalistik lebih sesuai untuk penelitian teologi, biblika, historika, sistematika, filosofika, dan termasuk praktika juga. Ya, baik sesuai dengan teologi integrasi ya. Itu yang menjadi mimpi saya ke depan. Mimpi saya, Bapak Ibu, terjadi teologi integratif, terwujud di mana teologi bergandengan tangan dengan semua ilmu menyembah Allah. Bergandengan tangan dengan semua ilmu yang ada, membuat manusia menghormati kemanusiaan manusia. Itu teologi. Ya, ini mimpi saya. Kiranya umur panjang, saya rindu ada kajian-kajian teologi integratif, sehingga tidak ada ruang lagi bagi iblis, dan dia menjadi pensiunan tanpa pekerjaan lagi. Walaupun mungkin nggak akan terwujud, karena nggak sesuai dengan Alkitab. Tapi maksud saya minimal, kita meminimalkan kerja iblis. Jangan memperbanyak kerja iblis. Kasihan dia. Repot sekali dan untung lagi banyak. Nah, saya harap ditangkap dengan telinga jeli ya. Jangan, wah Pak Sefri ini kok memensiunkan iblis atau mempekerjakan iblis. Oh, bukan itu maksud saya. Oke. Yang ketiga, teologi sebagai produk. Teologi adalah hasil pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistemik dengan 5 rumpun studi berhubungan satu dengan lain secara harmonis, yaitu biblika, sistematika, filosofika, historika, dan praktika. Itulah teologi. Produk dari proses berpikir dengan metode hermeneutik dan metode analisis dan sebagainya, sesuai dengan pendekatan kuanti atau kuali. Dan masing-masing rumpun studi ini pun terdiri dari bagian-bagian yang tersusun secara sistematis, koheren, seperti teologi sistematika yang tersusun secara sistematis, yang membentuk pemikiran-pemikiran yang sistematis dan juga nampak pada kehidupan gereja yang sistematis, hidup dan kelakuan dan perilakunya. Nah, dikatakan sains tidak hanya dimengerti dengan 3P. Proses, prosedur, produk. Tapi juga dengan dimensi-dimensinya. Dimensi-dimensi teologi sebagai sains. Bahwa sains itu berdimensi.
Teologi dan filsafat memiliki dimensi studi yang lebih luas daripada ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan hanya berurusan dengan hal-hal yang empiris. Sedangkan teologi dan filsafat berurusan dengan hal-hal yang melampaui data empiris. Teologi yang memiliki dimensi sebagai ilmu, yakni metafisika atau ontologi, epistemologi, aksiologi, dan juga logika. Mari kita mulai satu persatu. Dimensi ontologis dari teologia. Teologia memiliki dimensi metafisika. Artinya bukan fisika, meta. Metanya melampaui fisik, tidak hanya sejauh yang terabah, terlihat, terukur. Metafisika ini ilmu tentang adanya sesuatu yang sesungguhnya, walaupun tak terlihat, walaupun tak terabah. Karena dia ontologi. Nah, disinilah yang sebenarnya muncul metafisika itu berkenaan dengan ontologi, kosmologi, dan teologi, termasuk antropologi. Ya, begini. Antropologi. Saudara melihat saya saat ini sedang bicara. Sebagai Stefri yang sedang bicara. Saudara melihat saya, Stefri, kalau hanya melihat rambut muka saya seperti ini, apakah saudara sungguh-sungguh sudah bisa memahami ontologi Stefri? Tidak. Demikian pula, apalagi mengenal Allah. Ya, ada hal yang ontologis yang hanya disingkapkan oleh Allah sendiri, dan ada hal yang misterius, bukan misterius, misteri yang nobody knows. Ya, ini penting sekali dalam teologi. Ya, saya senang sekali ilmu ini, saya suka sekali. Filsafat dan teologi sudah di tingkat begini. Oh, lupa makan pisang goreng yang adalah hobi saya. Ini benar-benar saya sangat-sangat menikmati Tuhan yang ajaib, agung, mulia itu dalam pengertian seperti ini. Bahwa kebenaran ontologi itu adalah kebenaran yang sesungguhnya dan kesemestinya. Walaupun manusia Jawa saya, manusia Manado saya dapat dilihat oleh orang, tapi kejawaan dia, kemanadoan dia, nobody knows. Itu namanya ontologi. Ya. Demikian juga dengan alam, kosmos, kosmologi. Apakah Bapak Ibu tahu tentang kesesungguhannya alam? Ini WA saya tadi pagi. Ya, saya tadi pagi merespon satu pertanyaan, saya sudah lupa, minta maaf ya Pak Paulus kah atau apa? Ada orang ahli babi. Dia belajar babi sampai tingkat PhD babi. Ya tentu dia nggak belajar di Arab lah. Pasti dia belajarnya di Belanda. Ahli babi. Dia dengar bunyi babi, itu babi. Dia bisa membedakan 7 ekor babi dengan bunyi. Cek, oh dia PhD babi kok. Dokter babi masa enggak tahu? Tetapi bukan berarti dia menjadi maha tahu babi. Masih banyak sel-sel babi, rambut babi, telinga babi, ingus babi yang dia tidak tahu. Itu artinya apa? Ontologi. Saya harap Bapak bisa mengerti. Nah, next. Ontologi adalah satu studi mengenai hakikat dari sesuatu yang ada. Sifatnya individual, bebas, universal, dan mutlak. Wow. Maka itu hal-hal seperti ini sangat akrab dengan teologi. Sangat akrab dengan teologi. Teologi agak jauh dengan sains. Tapi teologi lebih dekat dengan filsafat. Karena disinilah. Karena sains itu sulit mengerti ontologi. Walaupun sebenarnya di setiap sains itu ada ontologi, hanya kurang diberi perhatian oleh ilmuwan. Kenapa? Tidak ada daya teliti mereka terbatas. Metode terbatas. Ontologi ini tidak dapat diteliti oleh metode, ya oleh rasio, karena dia melampaui. Maka itu science not enough, but philosophy enough, and theology more than enough. Okay? Itu sebabnya teologi ternama abad pertengahan, Thomas Aquinas mengemukakan mengenai argumentasi ontologi tentang adanya Allah. Dan ini tak terbantahkan oleh ateis. Adanya Allah karena blah 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 blah. Adanya Allah karena blah hukum. Itu namanya ontologi, sesuatu yang menghakiki tentang the essence of God. Nah, itulah luar biasa. Ya. Tetapi ini nggak perlu bagi orang Kristen. Karena kita lebih daripada itu. Kita punya iman. Nah, kita punya rasio, kita punya iman. Dan iman dan rasio tidak mungkin bertentangan. Nggak mungkin.
kecuali kita salah pikir. Ontologi teologi Kristen pertama difokuskan pada apa yang diketahui dan dimengerti secara umum. 2, mengetahui apa yang sesungguhnya. 3, menolong untuk mengakui dan terlibat untuk urusan metafisika. Bapak Ibu, kita boleh berbicara Allah kita Tritunggal. Kok 3 tapi 1? Itu hanya dimengerti oleh secara ontologi. Epistemologinya, ya 3 pribadi. Satunya itu ontologi. Wah, mengerti ini. Saya setelah mengerti doktrin berpikir ini, nggak ada problem dengan Tritunggal. Ya, nggak ada problem dengan Tritunggal. Nggak ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena mengerti begini, ontologi. Nah, banyak orang berdebat karena hanya epistemologi, gitu loh. Orang berdebat tentang Tritunggal, kenapa? Epistemologi. Kalau orang berpikir tentang ontologi Tritunggal, tentang God, tentang Allah, wah, lebih daripada kata-kata, lebih daripada pengetahuan. Dan itu yang adalah ontologi. Tanpa itu, teologi. Para ilmuwan tidak dapat mencapai dengan pasti mengenai apa yang ada di belakang keberadaan yang tidak terlihat karena melampaui hukum empiris. Ilmu itu terbatas. Dan tidak dapat dijangkau oleh para filsuf, bahkan oleh ide empiris juga tidak. Tapi teologi dapat menjangkaunya. Karena tidak hanya memiliki logika natural, tapi orang percaya memiliki logika ilahi. Karangan Stephen lagi istilah itu. Pokoknya ngomong aja lah. Kalau salah, mundur. Balik lagi. Logika natural kan 2 tambah 2, 4. Iya kan? Itu logika matematikal. Logika natural kan kalau ada guntur, kemungkinan ada hujan. Kalau ada awan, kemungkinan ada hujan. Itu logika natural. Tapi kan tidak selamanya ada awan, hujan. Itu logika yang melampaui natural. Ini alam saja dipahami, ada yang sesuai. Ada yang natural, ada yang tidak natural. Jangan dipaksakan semua natural. Mengenal Allah secara ontologi adalah mengenal Allah sebagaimana Allah itu apa adanya Allah. Bukan mengada-adakan Allah. Bukan mengenal apa ada yang terlihat, terdengar, tercium, teraba. Bukan, melainkan mengenal berdasarkan Alkitab dalam iluminasi Roh Kudus. Itu namanya apa adanya Allah. Jangan mengada-ada. Karena itu saya katakan, penipu-penipu, berhentilah melayani di gereja kalau engkau tidak belajar teologi. Berhenti. Orang-orang seperti ini akan cenderung dipakai setan dan kesetanan. Ya. Daripada nggak usah melayani lah. Tidak usah menjadi salah satu pimpinan gereja, majelis, sama pendeta atau apa. Nggak perlu, kenapa? Nggak belajar teologi kok gimana? Kita saja yang belajar teologi itu membaca Alkitab 2 ayat aja 50 hari. Coba, kita saja yang belajar teologi membaca Alkitab yang hanya 2 ayat perlu 5 hari, 50 hari. Oh, mereka nggak baca teologi, nggak baca ayat, hanya singgung kulitnya luar. Lalu bisa melayani. Apa bukan penipu-penipu dan pembohong-pembohong? Dan bagi saya, Injil yang bukan Injil. Itu lebih jahat dari Hitler. Dan lebih jahat dari setan. Pasti. Setan masih ada baiknya loh. Baiknya apa? Munafik gitu loh. Pura, itu kan baiknya munafik. Setan nggak ada kebenaran. Tapi ada kebaikan di mata orang yang nggak punya kebenaran. Sistem teologi harus memahami kehendak Allah sebagaimana Allah memahaminya. Bukan memahaminya sebagaimana manusia memahaminya. Keliru. Harus sebagaimana ini namanya worldview, cara pandang Allah. Berteologi adalah sesuai dengan cara pandang Allah. Teologi mengenai Allah Tritunggal pun hanya dapat dipahami secara ontologi. Sehingga menjawab pertanyaan epistemologi. Semua pertanyaan-pertanyaan itu pasti epistemologi. Dan kalau dijawab dengan epistemologi, debatlah kau, debatlah kita. Kita harus menjawab pertanyaan epistemologi
dengan jawaban ontologi supaya nggak tolologi. Nah, dimensi kedua, epistemologi. Epistemologi adalah salah satu bidang filsafat yang mencoba untuk mengetahui pengetahuan rasionalitas kebenaran. Apa itu pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu ada dan datang atau dipahami. Ada 4 kemungkinan mengetahui. 1 indrawi, 2 rasional, 3 empiris, 4 wahyuni. I know because I see indrawi. I know because I think rasional. I know because I touch empiris. I know because I believe. Ini saya susun sendiri. Saya juga surprise loh. Tulis. Kalau enggak, Bapak Ibu, rugi. Dengan cara berpikir demikian, amanlah dunia ini. Ya, dengan cara berpikir demikian, amanlah. No contradiction. Enggak ada pertentangan. Tidak ada. Mana ada pertentangan di sini? Coba. I know because I touch. Indrawi. Indra praba. I know because I consider. Rasional. Saya tahu kan saya menganggap. I know because I count. Saya menghitung. Saya percaya kau. 2 tambah 2 tambah 2, 6. Wah, kenapa tahu? Ya karena saya menghitung. Itu namanya rasional. Ya, I know because I enjoy. Kenapa kau tahu bahwa bubur Manado itu suka di bibir Nado? Mengapa? Ya, tapi nggak enak di perut Nado. Saya itu sakit perut makan bubur. Saya kemarin tuh makan bubur sampai bibir saya tuh enak memang. Tapi perut saya nggak enak sampai sekarang. Nah, kenapa kau berkata bahwa bubur Manado itu enak? Karena bibir saya tahu. Kenapa saya tahu? Saya rasa. Itu namanya empiris. Boleh paham? Pokoknya ngocek saja. Lalu, saya tahu Tuhan ada. Kamu bukan Tuhan kok. Kamu memang temanmu ya Tuhan. Yes. He is unseen. Dia nggak terlihat. Tetapi I believe dia ada. Wahyuni. Nah, kita Bapak Ibu dalam berteologi ya, jangan hanya wahyuni. Jangan hanya wahyu. Itu namanya wahyu wulandari. Itu orang Jawa itu. Kita harus lengkap. Indrawi, rasional, empiris, wahyuni. Itulah teologia, Bapak Ibu. Teologia tidak hanya yang namanya wahyuni. Harus rasional. Tidak ada yang harus indrawi juga. Dan harus merasakan. Ini namanya keutuhan kebenaran teologi. Secara epistemologi. Wow, I like it. Agustinus berkata atau menulis demikian. First believe, then understand. Pertama-tama mengerti dulu. Ya, pertama-tama percaya dulu, baru mengerti. We wish to know and then believe. We should not be able to either know and believe or believe. Jadi gini, kita pertama percaya dulu, baru bisa mengerti. Kalau agama-agama lain, mengerti dulu sampai nggak bisa percaya, itu ateis. Mengerti dulu, insya Allah percaya. Itu agama-agama lain. Tapi kita know. Even though, yes, of course, I understand and I believe. But even though I could not understand, but I believe. Because after believing, I hope I will understand. Wah, itu pernyataan Agustinus dan Anselmus juga. Anselmus dan Agustinus. Nah, berkenaan itu ada metode-metode epistemologi. Induktif tadi kan ada metode-metode yang ini loh, yang saya sebut tadi. Metode-metode kemungkinan pengetahuan ada 4. Lalu berkenaan dengan metode ada induktif, deduktif, positivism, kontemplatif, dialektikal. Ini induktif itu adalah epistemologi to know something and finding something. Untuk menemukan sesuatu. Seperti Bapak Ibu kan ambil doktor, ambil MTH, buat tesis, buat disertasi, ada temuan. Nah, ini namanya teori induktif. Kalau ada temuan namanya induktif. Jadi mengetahui karena temuan. Yang kedua, karena sudah ada teori deduktif. Jadi di sini hanya menguji teori. Ini menemukan teori. Itu namanya induktif. Dan biasanya itu
di kualitatif. Nah, dengan baik-baik. Ini tolong catat ya, supaya nggak salah. Ini pasti benar di bumi dan di sorga. Benar di sorga juga benar. Ya, induktif itu adalah berkenaan dengan kajian kualitatif. Ya, karena dia menemukan teori. Tapi untuk teologi ya, enggak lah. Kita sudah menemukan, sudah ada kebenaran dalam Alkitab kok, masa menemukan lagi. Hanya menegaskan adanya kebenaran. Nah, kalau deduktif itu pasti dia, sorry. Ya, betul. Deduktif itu pasti dia kuantitatif. Karena dia menguji teori. Teori sudah ada diuji. Nah, celakanya untuk teologi ya, bagaimana mungkin, gini ya, ini kesakit hatian saya kalau kita sembrono. Seorang mahasiswa S2, S3, doktor dan master, membuat disertasi atau tesis. Lalu dia meneliti tentang kitab Yosua, kitab Matius, Yohanes, Markus. Lalu dia menemukan yang namanya teori dari Markus dan Lukas. Lalu diuji di lapangan. Dan Bapak tahu, teori lapangan terbukti, uji lapangan terbukti, baru diakui Markus benar. Kayak ini kurang ajar. Markus firman Allah kok. Yohanes firman Allah. Ini loh kekurangan ajaran teolog-teolog kampungan yang memaksakan diri untuk ambil MTH dan doktor dengan tes dan disertasi yang rusak banget. Saya marah. Karena tidak bisa begitu. Tidak boleh begitu. Tidak bisa begitu. Bagaimana diuji? Kan menguji teori. Jadi dia sudah eksegese. Lalu dia menemukan teori dari Injil Yohanes pasal 1. Logos. Ada teori logos. Nah, teori logos ini baru teruji, baru disebut sains kalau diuji di lapangan dengan mengadakan penelitian pendekatan kuantitatif. Ngawur. Masa kebenaran yang digali dari firman Allah diuji oleh lapangan? Kalau lapangan teruji baru benar. Kalau nggak teruji berarti nggak benar. Itu Injil Yohanes 1. Ini kan ngawur sekali. Dan ini yang buat saya marah. Dan kemarahan itu yang buat saya menulis buku tahun 2016. Pokoknya kalau nggak marah, nggak ada buku yang ditulis, Bapak. Harus marah. Kenapa? Apa artinya? Ada masalah. Bahasa sederhananya, ada masalah. Baru membuat penelitian. Anggapan saya ini masalah. Karena terlalu gampang orang mengikuti cara pikir sains, lalu kemudian teologi disainskan, biarpun engkau lulus dengan cum laude. Tetapi kalau memaksakan teks Alkitab untuk melayani nafsu bejat daripada kuantitatif, saya marah. Oke, saya harap ini bisa dimengerti ya. Nah, lalu positivisme ini dulu pernah ada pada era modern dari Auguste Comte yang menekankan bahwa benar itu kalau dibuktikan, ada bukti. Dan ini yang kemudian menjadi hal yang terdepan oleh kuantitatif. Ya, kuantitatif. Semua harus objektif. Ya, harus terbukti. Maka itu para ilmuwan dengan sainsnya menekankan pembuktian. Apa buktinya? Buktinya. Disinilah kekurangan ajaran orang Kristen yang mengejar bukti pada teks kebangkitan Yesus. Kalau nggak bukti, gimana nggak bangkit? Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena ini hanya salah satu, bukan satu-satunya. Bukti itu bukanlah satu-satunya parameter. Bukan satu alat ukur, tapi salah satu saja. Maka itu penting dicermati. Ya, nggak bisa dimutlakkan. Karena itu Bapak Ibu, jangan coba-coba berkata, apa buktinya Tuhan sayang kamu? Apa buktinya Tuhan sayang Pak kita? Nyanda kok. Enggak. Kenapa? Kita sakit terus. Mana bukti Tuhan sayang saya? Ini karena mindset science bahwa yang namanya sayang itu dibuktikan dengan tidak ada penyakit. Kenapa? Pengaruh sains. Bukan teologi ya. Karena bagi saya Allah itu melampaui bukti. Dan Allah tidak hanya sejauh bukti. Ya, penting sekali untuk kita memahami. Saya harap kita semua bergelora dan mati-matian bersemangat dan kerasukan kebenaran supaya tidak ada kerusakan. Kalau Bapak Ibu nggak kerasukan kebenaran,
Bapak Ibu akan sangat gampang merusak dan kerusakan. Lalu kontemplasi. Memang ini supaya satu perasaan, penghayatan, solitude. Kebenaran itu karena dialami, dikontemplasi. Jadi itu namanya epistemologi. Enggak salah. Tapi jangan dimutlakan. Lalu kemudian dialektika. Ya, ada seolah pertentangan. Tapi sebenarnya tidak. Ya, mari kita misalnya dialektikanya Hegel tentang tesis, ada antitesis, baru ada antitesis, ada tesis, kemudian ada antitesis, kemudian disintesiskan. Itu namanya epistemologi. Ya, tesis, maka muncul antitesis, menganti tesis sebelumnya, maka antitesis. Lalu kemudian dibuat sintesis, baru munculkan tesis baru, dan terus menerus. Kebenaran ini, Bapak Ibu, benar satu sisi. Tidak boleh benar segala sisi. Hal ini bisa diterapkan di Alkitab. Tapi tidak boleh dimutlakkan untuk semua Alkitab. Tidak bisa. Ya. Jangan juga memaksakan seperti ini. Karena ada Allah, maka ada setan. Sintesis Allah dan setan, lahirlah gereja. Ngawur. Itu salah ya. Tidak boleh begitu. Itu salah. Pemaksaan. Kenapa? Karena Allah dan setan nggak seimbang. Antara si kurang ajar dan yang maha mulia tidak equal. Kalau saya disintesiskan dengan sesama orang, ya wajar. Tapi kalau saya dengan monyet nggak sesuai, nggak sintesis, nggak bisa itu, nggak senyawa gitu loh, nggak senyawa. Walaupun saya punya nyawa, dia punya nyawa, nggak cocok lah. Oke, jadi teologi praktika seperti pastoral, konseling, misiologi dan sebagainya, psikologi, antropologi, ini namanya epistemologi dan merupakan arena studi teologi. Terakhir, berikut. Dimensi aksiologi dari teologi. Namanya ilmu itu pasti ada dimensi aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios, Yunani, yang berarti nilai. Patut, layak. Teologi itu ada nilai etisnya, kelayakannya. Maka itu orang yang berteologi tidak mungkin kurang ajar. Orang yang berteologi pasti dia orang yang patut, layak, pantas. Hidup terhormat. Walaupun ada kesalahan juga, enggak apa-apa. Tapi hidup terhormat. Kalau sempat tidak terhormat, minta ampun. Itu teologi itu demikian. Teologi harus teologi yang memang memiliki dimensi aksiologis, yaitu teologi etika. Teologi pasti nampak pada etikanya, dan etiket, dan estetika. Teologi nampak pada etika seseorang dan estetika, keindahan, dan etiket kesopan santunan. Jangan teologianya hebat, tapi estetikanya itu parah. Estetika itu menyangkut value, termasuk keindahan. Sudah kakek pakai baju di atas warna kuning, di bawah hijau muda. Nggak nyambung saya. Kalau saya susah, ilmu manapun, termasuk ilmu manapun nggak bisa terima itu. Itu namanya unggul-unggul. Ya. Susah. Ya, itu harus estetika juga. Dan harus etis. Etis menyangkut norma kepantasan. Ya, masa pantas pendeta punya 2 istri? Enggak pantas. Hanya setan aja. Lucu ya. Setan saja 1 istri. Masa orang kesetanan kok 2 istri? Coba Ibu Baita mikir. Setan saja hanya punya 1 istri. Masa manusia baru kesetanan tingkat dasar sudah punya 2 istri? Kan aneh sekali. Ya, aneh sekali. Ya. Oke, berbicara menilai pastilah mengacu pada masalah etika, moral, estetika, dan saya sudah bahas tadi. Next. Dimensi aksiologi etika, yaitu etika dari ilmu pengetahuan, adalah berkenaan dengan pemikiran kritis, sistematis, mendasar, mengenai ajaran dan pandangan moral. Kebenaran mengenai hal-hal yang baik dari yang benar, ya, dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik, bahkan memberikan nilai budi pekerti. Ini apa artinya? Sains itu pasti berdampak pada budi pekerti. Demikian pula teologi.
teologi yang mengenal Allah dan ciptaan Allah dalam kaitan Allah pasti berdampak pada etika. Hidup kita beretika tiap-tiap hari. Aksiologi berbicara mengenai kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam penerapan ilmu pengetahuan, termasuk dalam penerapan teologi. Tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Nah, sejarah teologi, filsafat, dan sains telah memengaruhi peradaban manusia di seluruh dunia, sehingga muncul kecenderungan etika relativisme dan etika absolutisme. Itu pengaruh. Akhir abad modern yang lalu muncul yang namanya relativisme budaya. Ya. Lalu kendorlah budaya, relativisme normatif. Sekarang sudah semakin kendor. Dulu orang jelas. Homoseksual sudah tidak perlu dibahas lagi. Ya, sudah selesai. Tapi sekarang muncullah relativisme absolut. Homoseksual adalah kehendak Allah, ciptaan Allah, harus dihormati, dan kita harus menghargai kemanusiaannya. Akhirnya muncullah LGBT yang diberikan hak sampai kemudian mengganggu moralitas orang beragama, dan muncullah pernikahan perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, dan dianggap relativisme. Itu sekarang makin parah, ya, makin parah. Nah, itu tambahan saja, ya, tambahan saja. Ada 6 etika, sorry. Yang di atas tadi saya pikir 6 bentuk etika di atas ini sedang membuat dunia menjadi sulit sekali, makin keras hati manusia dunia ini, makin sulit untuk menjangkau, seolah-olah manusia pada era postmodern ini gampang beragama, oke? Tapi sebenarnya agamanya itu dia gampang, oke, saya percaya Hindu, saya percaya Buddha, saya percaya Kristen. Haleluya. Alhamdulillah. Haleluya. Itulah, karena seolah makin mudah beragama, tapi sebenarnya makin jauh dari agama. Kenapa? Makin kompromi, makin luntur, makin relatif. Dalam perspektif Kristen, etika dimengerti sebagai suatu studi filsafat teologi mengenai moral. Itu namanya aksiologi. Saya teruskan saja ya. Nah, dimensi logis dari teologi. Teologi tidak hanya dapat dipisahkan dengan logika, tidak mungkin dan tidak dapat, ya. Karena semua teks firman Allah disampaikan dan terakomodasi hanya dalam Alkitab, tersusun secara teratur dan konsisten serta koheren. Konsisten dan koheren itu mengungkapkan logis. Yang namanya konsisten artinya tidak ada pertentangan, dan koheren kesesuaian itu namanya hukum-hukum penalaran. Hukum-hukum logika. Maka teologi mesti teologis, logis. Menggunakan logika yang benar, sehat, dan kudus merupakan ekspresi daripada mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Lukas 10 ayat 27. Sikap yang berlebihan atau tidak tidak tepat terhadap kebangkitan dan pengaruh rasionalisme ya modern telah membuat banyak orang Kristen tidak mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Akhirnya muncullah teologi dan Kristen liberal dan fundamental. Akhirnya Kristen menjadi rapuh dan sedang hilang. Berlogika tidaklah sama dengan berteologi. Sekalipun bukan sedikit orang melakukannya, namun berteologi di satu sisi pastilah berlogika. Apa artinya? Jangan mengidentikan logika, teologi, logika. Tidak. Tapi logika itu salah satu aspek dalam berteologi. Liberal teologi, kekacauan teologi karena mengidentikan. Teologi is logical, logic is theological. Keliru. Kita harus melihat bahwa logical thinking, logical thought adalah bagian daripada teologi. Rasio dan atau sangat penting. Sangat penting dalam berteologi. Sangat, ya. Tidak mungkin orang gila berteologi. Berlogika sama dengan beralasan, berasio. Beralasan itu berasio. Give your reason. Why you believe you? Why do you believe in Christ Jesus? Why? You give me your answer. Itu namanya apologetika, sangat kuat menekankan berteologi dan berlogika. Karena menyangkut reason. Mengapa jadi hamba Tuhan? Mengapa sekolah teologi di Stack LB? Jawaban kita pasti logika.
dan pasti teologis. Jangan hanya logis. Ya, kesimpulan. Ini baru bagian pertama ya. Jangan tarik nafas dulu. Belum ini. Saya aja belum capek. Teologia adalah sains karena memenuhi semua hukum ilmiah, ciri-ciri ilmiah, yaitu proses, prosedur, produk, berdimensi ilmiah, ontologis, epistemologi, aksiologi, dan rasional. Sebagaimana ilmu manapun berdimensi demikian dan juga berciri-ciri ilmiah. Ya. Karena itu teologi dapat dipelajari, diteliti, dimengerti, dijelaskan, diterapkan, dipertanggungjawabkan, valid dan reliable, dan dapat dipercaya. Okay. 2. Teologi sebagai a science. Nah, jangan puas dulu ya kita pesta potong babi. Ternyata teologi adalah science. Kita potong babi, kita pesta, kita rayakan. Salah. Ini kalau berhenti di sini, kita sedang membuang Alkitab. Kita sedang melawan Tuhan. Kita harus melihat aspek lain yang yang menegaskan bahwa teologi adalah queen. Teologi itu ratu. Teologi itu segalanya. Kenapa? Mari kita perhatikan. Teologi adalah a science. Pada satu sisi teologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan atau sains, namun di sisi lain teologi melampaui ilmu. Saya langsung definisikan secara sederhana. Melampaui ilmu. Bukan nggak masuk akal. Tapi akal kita nggak cukup. Ya, nggak cukup menampung. Wah, masa 2 ember dimasukkan dalam 1 gelas. Ya, 2 ember siap tikus. Dia minum. Tolong tuangkan semua di gelas. Nih, gelas 2 ember siap tikus. Terus. Orang gila. Kenapa? Mabuk. Kenapa? Nggak mungkin. Kebenaran itu tak terbatas. Masa akan dibatasi oleh hukum sains? Sadarlah kau. Kan bagaimana hukum ilmiah, sains yang ada 8 tadi, 8 itu kan terbatas. 10 pun terbatas. Semakin banyak aturan, semakin terbatas. Setuju? Ya, semakin banyak aturan, semakin terbatas. Kalau dia hanya 1 aturan, maka dia kurang terbatas. Ya, itulah logikanya. Next. Argumentasi. Pada satu sisi, teologi ilmu pengetahuan betul, namun di sisi lain adalah science. Karena teologi tidak hanya berkenaan dengan hukum alam, melainkan juga berkenaan dengan hukum supra-alamiah. Nah, tetapi tadi pertanyaan tadi pagi, betul. Nah, hukum supra-alamiah ini tidak hanya berkenaan dengan malaikat, setan, iblis, Allah. Bukan, yang tak terlihat. Tapi juga hukum supra-alamiah ini juga berkenaan dengan hal-hal yang alamiah, tapi tak terjangkau. Ada di daun itu. Ada di buah itu yang kau tanya, ada di buah itu. Yang kau tanya itu ada di tanah, tapi nggak terjangkau oleh hukum. Ya, maka itu jawaban saya. Nah, lanjut. Teologi adalah sains melampaui ilmu karena ketidakmungkinan kita menjangkau Tuhan dan ciptaannya, Tuhan yang lain. Kecuali Tuhan sendiri yang oleh anugerahnya mengaruniakan iman kepada manusia untuk mengenal dan percaya kepada satu-satunya pribadi yang menjangkau kita, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang menyingkapkan inovasi mengenai misteri alam. Ya, pakai istilah menyingkapkan itu inovasi, misteri alam. Teologi bukan hanya mempelajari objek langsung terlihat, teraba, terasa, teralami secara objektif, melainkan juga mempelajari objek tak langsung, yaitu objek yang unik, suatu cara yang unik, ya, yaitu Alkitab. Dari Alkitab kita mengenal Yesus Kristus, Roh Kudus. Itu cara yang unik, yang tidak mungkin ditemukan di luar teologi, termasuk di sains, nggak mungkin. Yang perlu dimaksudkan dengan istilah science bukanlah dalam pengertian tidak mengakui adanya ilmu pengetahuan, melainkan mengakui hal-hal yang melampaui ketentuan ilmu pengetahuan, yaitu hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Penggunaan science diilhami diilhami oleh istilah amilenialisme, yaitu dari kata milenium, kerajaan 1000 tahun. Dan ada premilenialisme, postmilenialisme, dan amilenialisme. Dan saya melihat amil, yaitu bukan tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun, tapi
Kerajaan 1000 tahun yang dipahami yaitu kerajaan 1000 tahun tidak secara harfiah. Amilenialisme. Melainkan melampaui rasio, melampaui tertulis, melampaui harfiah. Itu namanya amilenialisme. Sama dengan a science. Melampaui semua hukum sains. Istilah sains juga mengungkapkan keterbatasan ilmuwan. Banyak hal yang tidak dapat dicapai secara penuh oleh ilmuwan. Banyak keterbatasan ilmuwan juga mengungkapkan keterbatasan penelitian, terbatas metode, dan terbatas hasil. Nah, William J. Ray menulis demikian. Menarik. 1. The tools we have available. Alat-alat yang kita punya. Ya, we have. Our share view of world. Juga kita memiliki pandangan yang dapat di pandangan tentang dunia, view of world yang dapat dibagikan. Ya. Lalu yang ketiga, our personal psychological limitation, sebagaimana rasa takut membuat kita bisa membuat keputusan making kesalahan. Ya, misalnya takut buat salah. Ya, takut ditolak oleh teman, ditolak oleh teman sekerja atau peer. Nah, semua ini bisa menghambat penelitian sehingga menghasilkan hasil-hasil yang tidak lengkap dan tidak perfect. Ya, inilah tanggapan daripada William J. Ray. Ya. Kenapa? Karena sains itu bergantung pada si peneliti. Lalu menggunakan metode, misalnya mikroskop. Lalu goyang sedikit, dia terganggu juga ilmu hasilnya. Lalu si peneliti ini bisa saja dia sakit hati karena istrinya selingkuh. Waktu dilihat di laboratorium, yang dilihat itu istrinya. Dia lihat di mikroskop. Karena sakit hati kan? Nah, artinya apa? Boleh saja dia terganggu gitu. Waktu dia melihat, dia kan sudah tahu ya, istrinya selingkuh. Dia itu ahli biologi yang menemukan virus COVID-19. Bukan, menemukan vaksin COVID-19. Tapi kalau dia tahu istrinya selingkuh, dia nggak tenang. Sampai di laboratorium, dia melihat mikroskop. Yang dia lihat, terganggulah dia. Pertama, kesel. Sudah virus ini tidak berhenti-berhenti. Istrinya selingkuh, kesel dia. Yang dia lihat di mikroskop, makin besar wajah istrinya. Dan wajah laki-laki selingkuhannya. Hasilnya menghasilkan virus vaksin. Ya, coba deh, saya bercanda. Tapi artinya begini, ilmuwan pun terbatas. Dan dia sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor psikologisnya. Itu poin saya. Hanya kebenaran yang tidak terbatas. Pengetahuan terbatas. Kebenaran tak terbatas. Ya, mohon disimpan. Istilah science juga mengungkapkan keterbatasan ilmu. Oh, saya pikir sudah lewat. Nah, arti teologi sebagai science dan a science. Teologi adalah suatu aktivitas kognitif orang percaya. Berdasar ini definisi saya. Belum ada yang tulis seperti ini, atau mungkin belum saya tahu. Teologi adalah suatu aktivitas kognitif orang percaya berdasarkan iman. Mempelajari Alkitab dengan metode studi biblikal untuk menemukan arti tekstual yang dinyatakan oleh Allah dalam komunitas kepada konteks. Community itu konteks. Menghasilkan pengertian, pengetahuan yang berdampak pada transformasi individu dan sosial. Inilah arti teologi sebagai science dan a science. Ini saya formula sendiri dan saya pikir Bapak bisa menjumpainya dalam tulisan saya, artikel. Nah, saya membuat rangkuman. Teologi sebagai science dan a science, yaitu teologi suatu aktif kognitif berdasarkan iman, biar mudah. Refleksi iman kepada Allah, itu namanya science. Mari kita perhatikannya. Di mana kita membedakan yang namanya science dan e-science? Teologi adalah suatu aktivitas kognitif. Ini science. Berdasarkan iman, a science. Refleksi iman kepada Allah, a science. Mempelajari Alkitab dengan metode
untuk menemukan arti tekstual. Si penulis, ini namanya science. Teologi dipahami dalam konteks, ini namanya science. Teologi adalah hasil pertemuan teks dan konteks, namanya science dan a science. Ini dari definisi tadi. Sebagai penutup, pada satu sisi teologi adalah ilmu pengetahuan, namun di sisi lain teologi juga adalah melampaui ilmu pengetahuan. Nah, karena teologi tidak hanya berkenaan dengan hukum alamiah, melainkan juga berkenaan dengan hukum supra alamiah. Alam dan Allah. Dan alam dan Allah tak pernah bertentangan. Yang mempertentangkan alam dan Allah yaitu manusia yang kurang ajar. Itu. Apabila teologi hanyalah sebagai sains, maka ia bukan lagi sebagai teologi, melainkan ia hanyalah sebagai ilmu agama. Jadi, mengapa saya sungguh-sungguh berjuang loh di Indonesia ini? Gini, saya nggak mau teologi itu tanpa kata H, TH. Tapi banyak teolog Indonesia yang berjuang untuk menghapus kata H. Kenapa? Karena di Indonesia kan dulu antropologi pakai TH. Ya, TH. Tapi beda. Karena asal usul teologi itu dari kata Yunani kan? Bukan dari bahasa Sanskerta. Maka sebenarnya jangan ubah teologi. Saya senantiasa menulis teologi seperti ini, Bapak. Lihat yang saya rusol yang segera. Teologi. Karena saya pernah bertentangan dengan Dirjen, Pak Saul Hasugian dulu. Saya bawa sejumlah ijazah untuk dia tantangin. Pak Stevi nggak bisa, harus coba dulu. Nggak bisa, Bapak nggak ngerti teologi. Saya tahu teologi, nggak bisa diubah. Nggak bisa Pak Stevi, itu kan bahasa Indonesia. Nggak, saya ngotot, tapi dia tantangan juga. Saya mau jadi hamba Tuhan yang kemudian gampang kompromi, walaupun hanya istilah. Karena menurut saya teologi tanpa H itu hanyalah lembaga. Ya, misalnya STT, misalnya sekolah STT, sekolah tinggi teologi, boleh tanpa H, boleh. Karena hanya STT, hanya sekolah. Tapi kalau sudah berteologi dari Alkitab, nggak mungkin tanpa H. Karena kan kita tahu, teo. Nggak mungkin tahu, sin tahu. Nggak mungkin. Tekan teo. Itulah sudah keliru. Saya dalam hal ini, saya ngotot sampai Tuhan datang. Saya melawan terus. Kenapa? Maka itu Bapak Ibu lihat, semua tulisan saya pakai T lengkap. TH. Maksudnya, saya nggak mau terbawa arus. Biarkan saya keras kepala. Ya. Tetapi keras kepala yang keras yang bukan kepala yang batu gitu. Ada dasarnya. Karena kalau tidak, kita mengikuti cara-cara Indonesia, lalu Indonesia ini sedih sekali. Dulu bahasa Indonesia kan pakai TH. Yusuf Badudu. Setelah Yusuf Berdiri, TH dihilangkan. Akhirnya, ini kan penyesuaian. Namun kita harus mencermati asal-usul terminologi kata Tuhan. Teo, Allah. Theos. Bukan tahu. Bukan T. Tapi TH. Sorry, saya mungkin agak ekstrim dan agak aneh. Tak apa-apalah. Tapi saya mau konsisten selama-lamanya. Dan semua tulisan saya, kalau menyangkut lembaga sekali lagi, oke lah, teologi tanpa H. Tapi kalau saya tulis tentang kebenaran, harus kebenaran teologis. Kebenaran tanpa TH, itu bukan lagi kebenaran, hanya pengetahuan saja. Itu pendapat saya. Oke, sekian Bapak Ibu. Terima kasih.